Hasad. Nah, ini kan tercela sekali. Karena keburukan itu ketika dilakukan oleh orang yang berilmu, maka buruknya lebih. Buruknya apa? Lebih. Coba yang punya sifat hasad itu orang awam, tetap tidak boleh. Haram. Tapi masih wajar karena orang tersebut tidak memiliki ilmu. Nah, maka untuk para penuntut ilmu, yang pertama yang wajib dihindari adalah memiliki sifat hasad. Kemudian yang kedua yang telah kita baca sebagiannya pada bulan lalu, yaitu apa? Al-ifta bi ghairi ilm. Berfatwa tanpa ilmu. Jadi mentang-mentang sudah belajar, karena dia sok, saya sudah duduk di majelis taklim, saya sudah bisa berbahasa Arab, saya sudah bisa membaca kitab. Ternyata dengan semua yang telah dia miliki tadi, dia terjebak dalam suatu masalah. Apa itu? Gampang berfatwa. Nah, padahal urusan fatwa ini adalah perkara berat yang tidak semua orang boleh menyampaikan. Maka ibu-ibu tulis, ada 2 jenis penyampai dalam agama Islam. Ada 2 jenis penyampai. Penyampai itu apa? Ya, penceramah, mubaligh atau yang lain di dalam agama Islam. Yang pertama, mereka yang masuk pada kriteria alim. Nomor 1 apa? Kriterianya alim. Alim itu adalah orang yang benar-benar memiliki ilmu. Ilmunya mantap. Secara kedewasaan juga dewasa. Dia benar-benar bisa mendatangkan hukum dari dalil yang dia baca. Betul-betul apa? Alim. Alim itu berarti ya ilmu alat ngerti, bahasa Arab ngerti, nahwu shorof juga ngerti, ilmu tafsir ngerti, ilmu hadis juga ngerti. Itu alim. Yang para alim ini di zamannya, itu sebagian dari mereka mujtahid. Sebagian dari mereka apa? Mujtahid. Apa mujtahid itu? Adalah seorang ulama yang memiliki wewenang untuk istimbat hukum. Pelan-pelan ya. Sebagian dari para alim tadi, apa bu? Mujtahid. Mujtahid itu apa? Seseorang yang memiliki wewenang untuk istimbat hukum. Istimbat. Apa istimbat itu? Mengeluarkan hukum dari dalil. Mengeluarkan sebuah hukum dari dalil. Berarti ketika dia membuka Al-Quran, ketika dia membuka hadis, apa yang terjadi? Dia itu bisa langsung dari Quran dan hadis itu mengeluarkan apa? Hukum. Contohnya yang gampang biar ndak ruwet buat panjenengan. 4 ulama mazhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu bukan mubaligh tok. Tapi mereka memang alim. Ilmunya diakui. Dan mereka itu punya wewenang, punya kapasitas, punya kemampuan untuk melakukan istimbat hukum. Bahkan ini kalau alim ketika ada sesuatu masalah yang tidak ada di zaman Nabi, ketika ada sesuatu masalah yang secara Al-Quran dan hadis tidak ada dalil jelas yang menunjukkan hukumnya apa, itu ulama mujtahid tadi itu boleh mereka berijtihad. Kira-kira oleh opo orang. Nah, dalilnya begini. Siapa sahabat Nabi yang oleh Nabi Muhammad dikirim ke negeri Yaman untuk berdakwah di Yaman? Siapa? Krik, 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 krik. Kok kayak suaranya jangkrik begini? Namanya Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bilang, ya Mu'adz,
innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Mu'adz, kamu saya utus ke Yaman. Disuruh dakwah di negeri Yaman. Yang waktu itu orang-orang di negeri Yaman, mayoritas dari mereka itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu berarti antara Yahudi atau Nasrani. Sudah. Wahai Mu'adz, kamu akan datang kepada mereka, orang-orang ahli kitab di negeri Yaman. Rasulullah bilang, maka hendaknya yang kamu ajarkan pertama kali, ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka mau, mereka nurut, mereka taat, katakan kepada mereka, ada perintah sholat 5 waktu. Itu tahapannya begitu. Kemudian sebelum Mu'adz itu berangkat, sama Rasul ditanya, ya Mu'adz, bima hakamta? Kamu akan menghukumi manusia dengan apa? Artinya, kamu akan mengambil hukum itu dari mana? Kalau kamu sampai di Yaman, hukum apa yang kamu pakai? Mu'adz mengatakan, saya akan mengambil hukum dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Rasul tanya, fa'illam tajid fil Quran, kalau tidak ketemu di Quran bagaimana? Aku akan mengambil hukum dari sabdamu, hadis atau sunnah. Rasul tanya lagi, kalau tidak ketemu, ya apa? Di Quran tidak ada, di hadis juga tidak ketemu, di mana? Tambah keliru kabeh ya. Saya jawab aja ya. Apa yang ketiga, wahai Mu'adz? Kalau kamu tidak ketemu di Quran, tidak ketemu di hadis, ajtahidu ra'yi. Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Nah, disinilah Bu. Ini baru ulama, seorang alim. Itu kriteria yang pertama. Jadi penyampai itu seperti saya begini, ada 2 kriteria. Yang pertama, alim. Memang tanpa kitab, cukup buka Quran, metu ceramai. Ilmunya keluar. Sementara kriteria yang kedua, muballigh. Nomor 1, alim. Nomor 2, muballigh. Kalau muballigh ini tidak harus alim. Kalau muballigh ini apa? Tidak harus alim. Tidak harus. Tidak harus alim. Apa dasarnya orang tidak alim kok boleh menjadi muballigh? Apa dalilnya? Padahal dia tidak alim. Dia kalau suruh buka Quran ngono ya gak ngerti kabeh. Kalau disuruh buka hadis gitu terkadang juga tidak mampu mengeluarkan hukum dari hadis. Tapi kok boleh menyampaikan sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Itulah dalilnya Bu. Walaupun panjenengan saya yo dibilang alim, alama, ulama, yo belum. Tapi kenapa kok mulai dakwah? Karena kita punya kemampuan untuk menyampaikan dengan syarat yang disampaikan terverifikasi benar. Syaratnya itu. Jadi misalkan saya mau ceramah tentang hukum mengeluarkan zakat. Misalkan. Nanti kan macam-macam Bu. Ada zakat, boleh enggak zakat pakai uang, bagaimana zakat fitri dengan beras, jumlah kilonya berapa kilo, kemudian dikeluarkannya kepada siapa. Karena saya bukan alim, saya belajar dulu. Saya buka buku-buku tentang zakat. Saya rangkum, saya ambil pendapat-pendapat yang menurut saya kuat dan disebutkan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Kemudian saya sampaikan pengajian seluk-beluk zakat. Seluk-beluk zakat. Padahal mungkin saya belum sampai kriteria seorang yang alim. Nah, tapi boleh apa tidak? Boleh dengan syarat apa yang disampaikan dia yakini benar. Nah, sekarang rata-rata dari kita sekarang Bu, itu bukan alim, tapi apa? Muballigh. Maka saya baca buku, saya cek, saya buka hadisnya, saya sampaikan. Saya bahkan dengerin YouTube, ada pengajian yang bagus.
Saya rangkum, saya tulis, saya dengar, saya sampaikan. Itu namanya apa? Mubaligh. Nah, maka untuk yang kedua ini, Bu, untuk yang kedua ini, itulah yang dibahas di buku kita sekarang. Tidak boleh gampang-gampang berfatwa. Tapi kalau memang betul-betul alim seperti yang pertama tadi, alim yang punya wewenang untuk berijtihad, yang memang mereka menguasai luasnya ilmu, ya memang tugas mereka untuk memberi fatwa. Itu pun mereka tidak gampang-gampang berfatwa. Padahal mereka itu seorang alim. Apalagi kriteria yang nomor 2, seorang mubaligh. Maka ojo gampang-gampang menghukumi sesuatu. Kuatirnya apa? Iya lah bener. Kalau salah ya apa? Yang tanggung jawab siapa? Nanti kalau sampai kesalahan itu berputar di kalangan manusia, disampaikan, sampai pada akhirnya menjadi keumuman. Padahal itu adalah jawaban yang salah. Kan ruwet. Tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Maka perkara yang wajib dihindari oleh para penuntut ilmu yang nomor 2, jangan sampai berfatwa tanpa ilmu. Sekarang kita lanjutkan, Anda buka halaman 114. Nanti bukunya insya Allah bulan depan, karena ternyata di tokonya sedang kosong. Sedang apa? Kosong. Bukan uang yang kosong, uang banyak, jangan khawatir. Gusti Allah sugih. Betul apa enggak? Enggak usah khawatir. Uang kecil. Nah, sombong ini. Bukan duit saya juga. Kita lanjutkan halaman yang ke-114. Orang-orang umum, sebagiannya kepada sebagian yang lain memberi fatwa tanpa ilmu. Ini orang-orang awam memberi fatwa. Jadi sesama orang awam saling bertanya, ya apa ya, kira-kira tahlilan ini oleh apa ora? Koncone ngomong, ya oleh sedekah. Situke ngomong, ora oleh, zamane Nabi ra enek tahlil. Akhirnya mereka eker-ekeran wong telu. Podo-podo. Nah, ini repot ini. Maka engkau akan menjumpai mereka mengatakan hal ini halal dan itu haram, ini wajib atau tidak wajib, dalam keadaan mereka tidak tahu sedikit pun. Sekarang perhatikan, Bu, padahal yang berhak menghalalkan siapa? Allah. Yang berhak mengatakan ini haram siapa? Allah. Yang berhak mewajibkan sesuatu siapa? Allah. Yang berhak mengatakan sesuatu itu tidak wajib siapa? Allah. Nah sekarang lucunya, mereka berani mengambil itu dari Allah. Kalau mereka punya ilmu mengatakan tentang itu dengan ilmu, boleh. Tapi yang jadi masalah mereka tidak ngerti. Tiba-tiba ngomong, bagaimana hukum pakai jilbab? Yo wajib yo ora, jilbab itu yang penting yo pantes bener loh, yang penting sopan, gak jilbaban, yang penting sopan. Nah ini akhirnya apa? Bahaya karena mereka tidak punya ilmu. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah akan menanyai mereka? Hati-hati. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi gak gampang-gampang, Bu. Maka itulah kenapa kita lihat para penceramah sekarang, itu rata-rata ceramahnya apa? Bawa buku, bawa kitab. Karena itu insya Allah jauh lebih aman. Daripada ceramah sak senengi dewe, sak karepe dewe. Iya lah bener. Nah sementara kalau di kitab, insya Allah terverifikasi. Apakah mereka tidak tahu jika mereka menyesatkan seseorang dengan mengatakan halal pada sesuatu yang Allah haramkan, atau mereka mengatakan haram atas sesuatu yang Allah halalkan, mereka akan menanggung dosa semua manusia yang mengamalkan. Jadi yang pertama, yang bikin berat apa? Tanggung jawab kelak bakal ditanya oleh Allah. Jawabannya apa? Kenapa kamu bilang jilbab itu tidak wajib, padahal aku, yaitu Allah, mewajibkannya? Yang kedua, selain akan ditanya oleh Allah dan dia wajib menjawabnya, yang kedua apa? Kalau sampai ada orang yang mengamalkan fatwanya, lah kok ternyata salah, maka yang menanggung dosanya siapa? Yang berfatwa. Beda kalau alim, orang alim, mujtahid, mencari suatu hukum yang tidak ketemu secara jelas dalam Quran dan hadis. Kemudian berijtihad. Itu oleh Nabi Muhammad dibelani. Lek bener pahalamu loro,
lek salah pahalamu siji. Pertanyaannya, kenapa yang mujtahid alim kalaupun salah tetap dapat pahala? Kenapa? Sementara yang awam bukan mujtahid, bukan alim, kalau salah malah berdosa karena mereka sesuai dengan porsinya. Memang itu tugasnya. Sehingga kalaupun benar dapat pahala berijtihad dan dapat pahala kebenaran. Kalau dia salah, dia dapat pahala ijtihadnya saja. Salahnya oleh Allah dimaafkan karena memang manusia letaknya salah dan dosa. Faham gak? Bedanya di mana? Kalau yang satu walaupun salah kok boleh. Kalau yang satunya kenapa tidak boleh? Karena kalau yang satu memang kapasitasnya. Memang orang alim. Memang orang yang mengerti ilmu. Memang ahli ijtihad. Dia menguasai lautan ilmu. Maka boleh. Salah normal. Wong paling lek dibanding 10 banding siji. Beneri 10 salah mek siji. Tapi kalau orang awam, kenapa ketika salah kok bakal ditanya sama Allah? Tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, kalau fatwa salahnya diamalkan, bakal nanggung dosane wong sing ngamalkan. Karena apa? Karena dia sok tahu. Kalau dalam bahasa Arab itu apa? Yatajarra' bil fatwa. Terlalu sembrono di dalam memberi fatwa. Maka untuk ukuran kita, Bu, diam lebih selamat. Untuk ukuran kita ini, diam lebih selamat. Mas, ya apa ya lek? Aku nang kuburan ibuku, terus aku tak ngaji di kono. Kalau tidak ngerti, ngomong saya tidak tahu. Lebih selamat daripada keburu nafsu. Haram, bid'ah. Ngaji kono di masjid, di omah. Oh, di kuburan kok. Nah, daripada salah, karena ngomong, saya tidak tahu. Semua itu karena sebab apa yang dia fatwakan. Jadi kalau sampai orang lain melakukan kesalahan, kemudian kesalahan itu berlanjut dan meluas serta menyebar, maka yang pertama kali berfatwa itulah yang bertanggung jawab. Apa benda ini? Hati-hati loh, Bu. Tidak boleh sembarangan, Bu. Senam, rapopo, timbang loro loh. Dalam Islam itu kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan, Mbak. Berarti beripun? Ya senam. Dia tidak tahu ternyata senamnya apa. Di pinggir jalan, pakaiannya tidak sopan, dilihat banyak orang, ketambahan instrukturnya laki-laki. Nah, kalau dibilang gak popo, akhirnya omongan itu nyebar. Loh, cari Mbak Iko loh, sing jilbabnya gawat di ngajine di Al-Mubarok. Cari ini rapopo. Nah, nanti kalau itu kesebar, yang nanggung dosanya siapa? Nah, yang berfatwa tadi, padahal dia tidak berhak memberi fatwa. Termasuk, Mbak, bekecot oleh pora. Enak lu, Mbak, sate bekecot ini, Mbak. Sate 002. Iku lek dike rica-rica, Mbak. Iku mangan tek sego sak wakul ra kroso, Mbak. Oleh pora jadi bekecot. Oleh, wong enak. Ini olehnya bukan karena hukum, ini karena apa? Nah, maka karuan, kalau memang Anda tidak punya ilmunya, jangan berfatwa. Wes ngomong aja, aku gak aru, Mbak, timbang keliru. Timbang keliru. Sebagian orang awam melakukan kejahatan lain. Maka jika engkau melihat ada seseorang yang ingin meminta fatwa kepada orang alim tentang sebuah perkara, maka orang awam ini berkata, lihat, cara minta fatwanya, lihat, ini kekeliru, tidak boleh. Tidak ada gunanya bertanya kepada orang alim tentang perkara yang sudah jelas keharamannya ini. Jadi, dia sebelum tanya menyimpulkan dulu. Jadi gini, misalkan ada satu perkara. Yang perkara itu memang menjadi polemik di antara manusia. Ketika disuruh tanya kepada orang alim, dia berfatwa duluan. Sebelum tanya, dia malah apa? Berfatwa duluan. Dan tanpa dia sadar, dia telah melakukan kesalahan. Gini. Tidak ada gunanya. Wong iki lho jelas harami. Lapo takon lho. Dengan mengatakan bes jelas harami, padahal belum ditanyakan. Iya lek haram kalau ndak. Nah, karena dalam Islam itu kan hukum bukan cuma halal dan haram. Ada makruh, ada sunnah. Yang itu semua ada porsinya. Lek gak betul-betul ngerti, yuk gak iso jawab. Nah, saya ulang.
Sebagian orang awam melakukan kesalahan yang lain. Maka jika engkau melihat ada seseorang yang ingin meminta fatwa kepada seorang alim tentang sebuah perkara, maka orang awam ini berkata, tidak perlu tanya kepada seorang alim tentang perkara yang sudah jelas keharamannya, katanya orang bodoh tadi. Padahal hal tersebut pada kenyataannya halal. Pada kenyataannya apa? Halal. Contoh, rabi misanan. Boleh apa enggak? Ayo. Bingung. Saya ganti pertanyaannya. Rabi teman sekelas. Sak kelas dirabi kabeh? Lah ini bahayanya. Ya apa boleh rabi teman sekelas? Hah? Lah ya apa boleh apa enggak? Iya, teman satu kelas boleh. Yo, satu kelas dirabi kabeh. Dadi lek wedoke 17 dirabi kabeh. Maka itulah kenapa berfatwa tanpa ilmu oleh Allah kemarin, ingat, disetarakan dengan dosa syirik. Bulan lalu ingat? Disetarakan dengan dosa syirik. Surat Al-A'raf ayat 33. Kenapa disetarakan dengan dosa syirik? Dengerin dulu. Kenapa berfatwa tanpa ilmu setara dengan dosa syirik? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Kalau panjenengan masuk ke ranah itu, berarti panjenengan nyaingi Gusti Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Faham? Maka nyaingi Gusti Allah namanya apa? Syirik. Nah, faham gak, Bu? Maka hati-hati. Wis talah, bismillah, Bu, sing tenang. Dan jangan kepingin ketok pinter dengan berani-berani berfatwa tanpa ilmu. Atau orang awam ini mengatakan ini wajib. Ia mewajibkan sesuatu yang Allah tidak mewajibkannya. Atau mengatakan ini tidak wajib pada sesuatu yang Allah telah mewajibkannya. Pokoknya diwalak-walik. Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Allah bilang wajib, dia bilang tidak wajib. Allah menjadikannya tidak wajib, dia bilang wajib. Nah, ini repot, tidak boleh. Apalagi dalam perkara-perkara yang pelik. Perkara pelik itu perkara yang rumit. Contoh, nun sewu nggih, jangan gampang-gampang. Untuk laki-laki memanjangkan kain melampaui mata kaki. Ini perkara pelik. Bukan perkara yang ringan. Ini ulama dari zaman ke zaman sudah memiliki pandangan yang berbeda. Lah kok sekarang dengan sembrononya ada orang mengatakan haram. Iya lek haram temenan, sik lumayan. Kalau ternyata tidak haram bagaimana? Nah, mencukur jenggot. Mencukur itu ya merapikan, noto jenggotnya cekak ketok, semrawut, segala macam. Ini dari zaman ke zaman, ulama-ulama kita zaman dulu, mereka sudah punya pandangan yang berbeda. Lah kok berani-beraninya lawang ulama zaman dulu saja berbeda, lah kok Anda dengan mudahnya apa? Memutuskan haram. Atau bahkan memutuskan halal. Loh, ulama zaman dulu sing pinter-pinter saja ndak bisa sepakat. Sampai mereka punya beberapa pendapat. Lah kok yang sekarang moro-moro sembrono mengatakan halal, haram, wajib, gak wajib. Lah kita ini siapa loh? Kita moco kitab loh, kadang-kadang harokati sik kuali. Ojo moco kitab, moco Quran loh. Kadang-kadang sik kuali. Atau ia mengatakan perkara ini halal, padahal kenyataannya haram. Sama, pokok diwalak-walik sama orang awam tadi, karena kesembronoannya berfatwa tanpa ilmu. Maka begini, Bu. Kemarin ada satu video singkat, bagus sekali. Video singkatnya begini, seorang laki-laki. Ketika di salah satu provinsi di Indonesia ini, mulai marak yang namanya kesyirikan. Jadi, budaya-budaya yang ternyata budaya itu berpotensi akan memunculkan apa? Kesyirikan. Maka ada seorang dai di daerah tersebut mengatakan begini, saya tidak peduli ketika Anda melakukan kesyirikan, tapi mengusik saya ketika Anda ajak-ajak untuk kesyirikan itu. Jadi kalau Anda
wis dikandani kekeh dengan kesyirikannya, sakarepmu. Tapi yang menjadi tanggung jawab saya ketika Anda mendakwahkan kesyirikan itu, maka Anda berhadapan dengan saya. Ini bagus. Sama seperti begini. Saya punya teman zaman dulu sudah sepuh, meninggal beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau bilang apa? Saya tidak peduli kamu tersesat. Yang penting jangan menyesatkan. Itu beliau sampaikan kepada siapa? Zaman itu ada seorang mubalik yang pendapatnya nyeleneh banget. Ngisi di masjid yang kami biasa sholat. Maka jamaah itu jadi apa? Risau. Kok gini, kok gini? Pendapat beliau apa, Bu? Ya semoga Allah mengampuni ya. Beliau juga sudah meninggal dunia. Profesor beliau dan alim, betul-betul alim. Tapi dalam perkara ini rotok nyeleneh. Beliau bilang termasuk perempuan itu wajib Jumatan. Dengan dalil-dalil yang telah beliau bawakan. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa termasuk perempuan pun wajib sholat Jumat. Kemudian kita diskusi lah singkat kecil, yuk guyon lah habis sholat, diskusi gitu kan. Kok diwajibkan ya? Jadi risau jamaah ini panik. Berarti kalau dibilang wajib, berarti sekian banyak perempuan Indonesia yang tidak Jumatan itu meninggalkan kewajiban. Bahkan Jumatan itu ditinggalkan 3 kali berturut-turut dengan sengaja. Orangnya jatuh pada hukum kafir. Ini kalau perempuan se-Indonesia masuk kafir kabeh. Sudah lama-kelamaan si ustadz tersebut diajak diskusi. Kita bawa buku-buku yang kita yakini benar. Beliau bawa pendapatnya. Sampai terakhir si mubalik ini tetap ngotot. Maka teman saya tadi yang sudah sepuh itu ngomong apa? Saya tidak peduli Anda sesat. Sesat silahkan sesat. Wong neraka buat Anda sendiri. Tapi ketika Anda menyesatkan jamaah kami, mengajak sesat bareng-bareng, saya tidak terima. Akhirnya beliau dicoret dari majelis taklim atau dari masjid tersebut. Nah ini kan repotnya begitu, Bu. Lek gak duwe ilmu ngomong sakarepe dewi. Bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang bertanya mengenai jalan menuju sebuah negeri? Jadi ada orang tanya, Mas, Masjid Baitur Rahmah itu di mana? Gitu kan? Maka kamu menjelaskan kepadanya jalan dari sini, sedang kamu tidak tahu. Panjenengan tidak tahu Baitur Rahmah itu di mana. Terus ada orang tanya, Mas, Masjid Baitur Rahmah mana? Iki mentok, dup, ketemu perapatan di pojokan wartel. Ini zaman dulu, wartel mesti kan zaman dulu apa? Wartel, warnet, telepon umum, pos kampling kan. Zaman-zaman dulu sih, enek wartel ketok gak lah. Pinggir wartel iku omah nomor 3. Nah, ini ndak ngerti tapi, ndak ngerti Baitur Rahmah di mana. Sok-sokan ngasih tahu Baitur Rahmah lurus, tuh mentok, dup, tabrak nomor clear kuning, main kok ngiri, seret, kok ngiri kira-kira 130 kilometer. Saya tak bingung, loh. Perasaan cedok sampai 130 kilo iki. Ini kelewatan Kasembon bareng ini. Sudah. Kira-kira orang itu, kalau Anda ngerti bahwa dia salah, Anda apain? Aku sekeliling-keliling sampai pengajian buyar. Gak ketemu masjid gara-gara takon deh, sih enggak. Nah, itulah Bu, menyesatkan. Orang itu kalau enggak ngerti memberitahu pasti apa? Menyesatkan. Kalau cuma alamat, paling mentok kesasar. Tersesat. Kalau akhirat, nyasarnya kemana? Nah, makanya hati-hati. Apakah yang seperti itu tidak dihitung sebagai sebuah kejahatan? Yo tentu kejahatan. Wong gak ngerti kok melok jawab. Gini wes, gini. Ada orang sakit perut. Ada satu sok jadi dokter. Loro weteng ngono gampang. Ya apa carane? Maruto boto. Boto diparut. Mari diparut. Loh kenapa? Pernah begitu ya? Pernah begitu? Marut boto. Ya apa ini? Muskilah ini, antum naik ke atas, antum tutup pakai tembok. Oh ini cahaya sholat tahajud tadi malam, baru keluar sekarang. Percaya Anda saya sholat tahajud? Suudon. Ruwet ini. Sudah. Ada orang sakit perut. Temennya sok jadi dokter. Maruto boto. Boto ku deplon. Engkau les boto ku deplok wis lembut. Campuran lengo. Tapi lengone kudu lengo kentik, lengo gas. Terus
dikompresno dek meripati sampean. Lah ini orang nggak ngerti. Sing loro yang nggak ngerti, sing loro manut. Dikompres meripati pakai botol dicampur apa? Lengo gas. Loro siji dadi awali loro siji dadi loro. Itulah Bu. Kenapa dalam urusan-urusan selain agama semua orang tidak boleh ngomong kecuali ahlinya. Arsitek tidak boleh ngomong kalau bukan ahli arsitektur. Dokter tidak boleh ngomong kalau tidak pernah kuliah kedokteran. Tapi untuk urusan agama, artis baru hijrah wis oleh ngomong. Nah, ini kan repot ya. Maka panjenengan jangan katut, panjenengan kudu apa? Tahu diri. Lah, aku ngono sik ket belajar, gak ngerti Mbak ngene-ngene iki, durung paham, takono nang liyane. Begini, justru Anda Bu semakin terhormat. Kenapa? Karena Anda tidak sembrono. Anda tidak gegabah. Maka bagaimana engkau berkata tentang jalan menuju surga, yaitu tentang syariat Allah, sementara engkau tidak tahu. Jadi ada orang tanya, Pak, bu surga pripun? Gampang. Ya Pak, main awet klopo, jerito nang malaikat Ridwan. Ridwan, boleh malaikat Ridwan mulai keberbeken, mesti sampai ditarik langsung bu surga. Ngawur apa anda ini? Ya nemen ngawur deh. Nah maka mana mungkin untuk dunia saja kesasar itu gak enak. Apalagi untuk akhirat. Maka jangan sampai Anda menjadi orang penjadi sebab orang lain kesasar. Karuan menang. Nggak tercela kok Bu. Jangankan yang awam ya. Yang alim saja ngomong saya tidak tahu itu bukan aib. Betul apa enggak? Karena ilmu itu luas. Dan kita tidak mungkin ngerti kabeh itu tidak mungkin. Sesungguhnya sebagian orang yang sedang belajar ada yang berlaku seperti ulama padahal seket ngaji tapi gayanya koyok ulama. Mereka terjatuh pada perkara yang orang awam terjatuh padanya berupa kelancangan terhadap syariat Allah dalam menghalalkan atau mengharamkan serta menentukan wajib atau tidaknya suatu perkara. Ini bahaya ini. Jangan sampai jatuh pada keburukan seperti itu. Cepat Zul. Ulah pergi Zul. Zul, cepat. Nah, jangan. Biar Izul kerja. Nah, itu ada tim di atas. Tim dari Star Nur Media. Nah, ngono lu pinter. Ngono diurui. Loh, buka mana? Sip. Ibu-ibu kalau ada perlu kamera, segala macam, foto, bisa menghubungi Star Nur Media. Ardi ya, nanti minta potongan. Ardi potongan 90%. Aku lu murid Ustaz Rifki, kata Ardi apa? Moton dewi lah wis. Di kamera HP. Sudah. Maka tidak boleh Bu. Maka mereka berkata dengan sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka menyebutkan secara global dalam syariat dan memberikan perincian. Mereka adalah orang yang paling bodoh terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak nyindir kamu loh, bodoh itu bukan kamu loh Zul. Modelnya ngamuk dibuka mana? Jika engkau mendengar salah seorang di antara mereka berkata, maka seakan-akan turun kepadanya wahyu. Bayangin, saya Utsaimin sampai saking gemesnya. Sampai orang-orang awam itu kadang-kadang kalau sudah berfatwa, itu seakan-akan Gusti Allah itu memberi wahyu kepada dia. Sampai orang pinter pun tidak ngerti, kok iso yo? Maka dibilang oleh orang Arab itu, orang Arab itu punya pepatah begini. Al-junun funun. Gendeng itu seni. Gendeng itu apa? Seni. Maksudnya apa? Wong gendeng itu mesti bikin orang waras itu takjub. Kok iso yo? Karena si waras ngerti, lek waras gak mungkin. Ada orang gila jalan tanpa pakaian. Berani apa enggak? Berani. Anda yang waras? Nama kata gendeng wong iki. Lu encene gendeng. Ayo apa ya? Kok iso metu gak gawe kelambi? Sementara sekarang sing waras dadi gendeng metu gak kelambian. Ada apa enggak? Nah, ada lagi orang gila. Enak ya dadi wong gendeng. Gak tahu loro. Lu ngawur. Yo penyakitnya gendeng itu penyakitnya dia. Ijol-ijolan wis. Ijol-ijolan kok di warung wong gendeng gak loro itu lho. Panjenengan mau ijol.
Orang gendengnya kolesterol, panjenengan gendeng mau. Lo yo gila itu penyakit. Kalau dibilang, oh gendeng yo gak tahu loro. Lo gendeng itu sampai kira apa? Ada ketawanya kayak pernah ngalami, pernah. Nah, maka sudahlah. Maka sampai dibilang, idza takallamal jahil ata bil ajaib. Kalau orang bodoh itu ngomong, omongannya ajaib. Omongannya itu apa? Gak masuk akal blas. Tapi orang ngerti itu kadang-kadang kudu gue tapi jurune hati. Dan maaf Bu ya, saya tidak berusaha menjelek-jelekkan siapapun, tapi untuk panjenengan supaya lebih selektif. Ada penceramah Bu, ya Allah ya Rahman. Dulunya artis main sinetron. Di sinetron itu dapat peran jadi ustadz. Sinetronnya selesai jadi ustadz temenan. Kemudian diundang ke salah satu TV nasional, TV swasta nasional, ngisi pengajian siang. Ya Allah Bu, saya ndelok itu Bu, ya Allah, oh, kok ndak malu, kok gak izin. Jadi baca judul sebuah kitab, moco judulnya keliru. Moco judulnya keliru, tapi untuk yang ndak ngerti, keren ya, mantep. Si ngerti Bu, main ini tak Bu, aku lo ngurumok lo izin. Kita dengerin itu mewah isim. Kalau dia yang ngomong, saya yang merasa. Nah, maka hati-hati. Jangan gampang. Karena urusan agama ini Bu, tembus akhirat. Tembus akhirat. Kalau cuma sekedar membangun oma, ini ngomong koyok ngono, seakan-akan turun wahyu. Saya pernah di Kasembon, ada orang Pari. Di Pari terkenal ngeyelan. Sampai orang itu tidak mau ketamon dia. Jadi orang ini bertamu ke rumahnya orang lain itu gak diterima. Pas acara takziah ada orang meninggal, deketin saya. Ustadz ya apa sehat segala macam. Omong basa-basi ya. Setelah ngomong Ustadz, ana oleh gak mampir nang omah antum? Saya bilang, "Duh, kenapa gak oleh Bang? Mampir oh." Masya Allah Bu, senengnya Bu, luar biasa. Karena apa? Orang lain gak gelem sama dia. Dateng, saya sugui. Bukan rawon tapi. Umi saya waktu itu bikin kolok. Lu kok tahu? Kenapa? Wah bahaya nih, takut saya. Masya Allah medeni ini. Di Terawang terus buyar saya ini. Entah ilmu saya. Nah sudah. Umi saya waktu itu bikin kolok. Singkong, ada pisangnya, ada nangkanya. Dikai juruh. Ngerti juruh? Gula abang. Santan. Ih, kasih brambang goreng. Gak nyambung ya? Sudah, datang saya sambut, tak sugui, bikinkan teh. Senengnya Masya Allah. Ya Allah Ustaz, aku gak tahu dianggap bi wong nang omahe antum, seneng aku kroso kayak tamu temenan. Nggak ada masalah. Setelah selesai semuanya, mulailah diskusi karena orangnya ini sok ngerti Quran. Wes ceritanya macem-macem sampai takut, Ustaz tahu nggak apa rahasia kenapa jari tengah panjang, kelingking kecil, kenapa matahari terbit dari timur tenggelam di tawar. Waduh, anak gak tahu belajar gini kita wara. Anak aku belajar biar fikih. Ustadz harus ngerti cerita Bu. Ngawur Bu cerita nih. Jari kelingking ini kena sampai saya lali. Kenapa tanda baliknya laki-laki itu kenikmatan, yaitu mimpi basah. Kalau perempuan kenapa tanda baliknya sesuatu yang kotor, keluarnya darah haid. Gak ngerti anak. Diceritani Bu, tak kira ilmiah. Lah kok dongeng? Tapi karena harus kadung kesian sama orang ini Bu, saya tanya, Bang, saya nak nyebut namanya ya Bang. Ya rotok tak gunggung didi, jadi ya keliru, saya tidak boleh. Ilmu antum memang jahil pergi Bang, tok pergi. Ini kuliah, gak ketemu kayak ente. Di pondok 6 tahun, gak kerungu sih kayak ente cerita no iki. Ana penasaran Bang, iki ilmu Bang, perlu ana pelajari. Ente iki oleh teko endi? Ibu-ibu tahu jawabannya? Inti takkan ini gak percaya Ustaz. Tuh, anak mau sampai inti gak percaya. Anak ini inti percaya 100%. Bilang apa? Langsung tekok Gusti Allah. Tak pikir apa? Gak salah nang ngomong wong liyane gak dibuka no lawang lah koyok ini. Justru saya yang salah bukain pintu ini. Dia bilang apa? Langsung dari Allah. Dan model begini di masyarakat kita banyak. Model begini di masyarakat kita banyak. Termasuk dulu ada perempuan
ngaku malaikat Jibril atau apa itu, Lia Eden. Kalau itu saya anggap bukan sesat. Gila. Lah ya serius. Lia Eden itu kalau kita lihat itu bukan sesat. Memang kayaknya orangnya ada gangguan jiwa. Maka yang aneh itu pengikutnya. Lo kok gelem? Kok enek ngaku malaikat pipis, malaikat pup, malaikat keluwen, malaikat keturun. Jadi malaikatnya sopo. Nah maka yang salah jadi ya siapa? Nah pengikutnya. Maka Syekh Utsaimin bilang seakan-akan orang ini itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Padahal kebodohan adalah sifat aslinya. Itulah yang sering kita ulang, Bu. Para ulama itu mengatakan apa? Semoga Allah merahmati orang-orang yang ngerti aku iki sopo. Bahasa gampangnya apa? Tahu diri. Itu didoakan sama ulama, semoga Allah merahmati mereka. Kenapa? Karena orang itu kalau tahu diri, menyelamatkan dirinya dan orang lain. Contoh, kayak saya nyetir. Tapi sok-sokan nyetir. Saya iso. Orang cilik iso, masa aku sing tuwek? Iso, dicekeli mobil. Nggak tahu diri, nyetir, buat sedikit ngegas nabrak, bro. Apa masalahnya? Nggak tahu diri. Nggak tahu diri, maka orang nggak tahu diri itu bahaya. Padahal kebodohan adalah sifat aslinya. Namun, karena kebodohannya, dia terus mengesankan seakan-akan dia orang yang berilmu, sehingga merusak orang-orang yang lainnya. Jadi justru karena kebodohannya itu, dia nggak ngerti kalau itu salah. Dia menganggap itu benar. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan apa? Mereka itu merusak, tapi mereka tidak ngerti. Mereka menganggap diri mereka sedang memperbaiki. Dalam surat Al-Baqarah kan? Ala innahum humul mufsiduna, walakin la yash'urun. Mereka itu ngerusak, tapi tidak ngerti. Kemudian, seandainya kaum ini merasa puas dengan menisbahkan perkara itu pada dirinya dan tidak mencari pujian dengan menisbahkan hal itu pada Islam, sehingga mereka mengatakan Islam berkata begini begitu. Maksudnya begini, Bu. Kalau katakanlah mereka berfatwa tanpa ilmu, tapi gak usah ngomong ini Islam, itu masih lumayan. Ngerti tidak maksud saya? Jadi gini, le aku lo yo, oleh. Itu sih lumayan, karena apa? Menisbatkan pendapat itu pada dirinya. Tapi kalau ngomong menurut agama Islam, nah ini bahaya. Maka kalaupun mau, jangan menisbatkan itu pada agama Islam. Karena apa? Islam itu suci. Islam itu rusak karena siapa sih? Karena kita ini yang pakaiannya Islam, KTP-nya Islam, sok-sokan jadi orang Islam, tapi perbuatannya tidak Islam. Ibu-ibu tahu ada satu orang artis di Inggris, kalau saya tidak salah, namanya Cat Stevens. Saya tanya ini, ngerti? Anda tahunya Inul. Inul tahu Inul? Inul tahu? Tahu. Krisdayanti, tetangga saya tahu? Tahu. Ariel Peter Pan? Tahu. Cat Stevens? Oh tahu juga. Oh ya wes, kalau saya lanjutkan sudah tahu. Ya wes, lanjut. Itu Cat Stevens itu, Bu, dia bilang apa? Dia kan masuk Islam. Dia bilang begini, saya ini bersyukur kepada Allah. Saya ini masuk Islam dulu, baru datang ke negeri Islam. Jadi belajar dulu tentang Islam dari Quran, dari hadis, buku-buku tentang keislaman, baru dia masuk Islam, setelah itu datang ke negeri kaum muslimin. Apa kata beliau? Coba saya datang ke negerinya orang Islam dulu, kira-kira tidak masuk Islam saya. Karena negerinya orang Islam itu tidak mencerminkan Islam. Kotor, tidak disiplin, isinya penipu, pembohong. Iya benda. Tapi ingat, itu bukan Islam ya. Maka dari kata Syekh Utsaimin, mending kalau kamu mengatakan, iki coroku lo yo, le aku. Jangan ngomong tentang Islam, nanti malah bahaya. Jangan sampai mengatakan Islam berkata begini dan begitu. Padahal Islam tidak mengatakan yang seperti itu. Sesungguhnya sebagian manusia dengan kelancangannya dan sikap tidak ada warok. Warok itu apa? Warok itu hati-hati. Contoh tuh, gini. Panjenengan di masjid, ada pengajian, mau nulis, panjenengan bawa buku.
ternyata pulpen panjenengan ketinggalan. Ternyata di pojok masjid, di sebelahnya jendela, ada pulpen geletak. Panjenengan pakai apa enggak kira-kira? Pakai, tapi kemudian nanti dikembalikan. Dan tinta yang terlanjur keluar, tak bayar. Masya Allah. Ini susahnya ngomong be ibu-ibu. Kabeh diduii. Masya Allah. Ayo ngomong apa tak bayari. Masya Allah. Sudah? Itu Bu sebenarnya dibilang haram yo. Yo maksud sih haram. Dibilang halal juga gak jelas sing duwe sopo. Maka ini perkara yang apa? Abu-abu. Maka orang yang warok, hati-hati, dia akan meninggalkan itu. Karena apa? Iyo lek sing duwe oleh. Lek tiba nih sing duwe gak rela ya apa? Nah, akhirnya menjadikan Anda masuk na'udzubillah min. Nah, itulah warok. Sesungguhnya sebagian manusia dengan kelancangannya dan tidak ada sikap warok, tidak ada rasa malu kepada Allah. Nggak, malunya jangan sama Allah lah. Kedukuran. Malu sama manusia. Mosok ratau mondok, ratau apa moro-moro ceramah. Ratau latihan moco kitab, ratau latihan bahasa Arab, moro-moro dadi ustad. Itu kan manusia sekarang kan gampang, Bu, ngelihat track record kita kan. Tinggal dicek sekarang ini gampang. TK ini di SD ini di. Biar SMP SMA ini mondok apa ora. Kuliah nang di. Ijazah asli apa? Loh, Bu, saya nggak ngomong Pak Jokowi kok. Malah metu. Saya ngomong penceramah-penceramah ini loh. Ijazahnya asli atau? Karena apa? Itu Bu, kalau dia punya rasa malu, wes salah, dia agak maju. Cuma sayangnya orang sekarang itu kehilangan rasa malu, apalagi malu kepada Allah. Allah yang punya syariat, Allah yang menuntun syariat. Kenapa kok dia berani sekali kan? Wahai saudaraku, sesungguhnya termasuk dari kecerdasan dan keimanan serta ketakwaan seorang manusia, yaitu pengagungan kepada Allah. Itu bentuk kecerdasan dan keimanan. Apa mengagungkan Allah itu apa? Anda tidak mengatakan tentang Allah apa-apa yang Anda tidak ketahui. Itu termasuk bentuk apa? Mengagungkan Allah. Maka termasuk bentuk meremehkan Allah, Anda ngomong sakarepmu dewe tentang Gusti Allah. Sekarang gini, saya gini, saya ngomong, Masjid Baitur Rahman itu loh, masjid elek. Saya ngomong, maaf. Saya enggak ngomong, Masjid Baitur Rahman itu masjidnya elek. Saya enggak ngomong begitu. Berarti ada orang lain. Cerita ke Takmir, Pak Romli. Pak Romli, mangisu Pak Romli pas mari pengajian. Lah kok Ustadz Rifki ngomong Masjid Baitur Rahman ngono masjidnya elek. Padahal saya enggak ngomong. Kira-kira marah enggak saya? Marah. Padahal sekedar omongan sing ala opo sih, kan gitu. Nggak ada efeknya terhadap manusia. Tapi kalau syariat itu ada efeknya. Iso ngerusak manusia, bisa memperbaiki manusia. Terus mana mungkin Allah tidak marah? Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu tentang Allah, padahal Allah tidak mengatakan itu. Dalam keadaan dampaknya bisa besar, iso ngerusak tatanan hidup manusia. Maka tentu Allah akan apa? Marah. Maka kata Syekh Utsaimin, minimal punya rasa malu lah sama Allah. Dengan apa? Dengan kamu tidak mengucapkan apa-apa yang kamu tidak ketahui tentang Allah. Maka lihat, halaman 116 yang paling bawah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mengerti tentang agama Allah. Betul apa enggak? Yang paling ngerti tentang syariat siapa? Nabi Muhammad. Tapi ketika Rasul ditanya tentang sesuatu yang Rasul tidak tahu, maka Rasul tidak menjawabnya. Padahal Nabi. Kalau tidak tahu, tidak jawab. Sampai kemudian diturunkan wahyu oleh Allah kepadanya untuk memberi jawaban. Contoh, Anda buka surah Al-Ma'idah ayat 4. Surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-4.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Apa yang mereka tanyakan? Apakah yang Allah halalkan kepada mereka? Qul, katakanlah Muhammad. Allah nyuruh, katakanlah. Artinya apa? Setelah Allah turunkan wahyu, setelah dapat petunjuk dari Allah. Qul uhilla lakumut thayyibat. Allah menghalalkan untuk kalian perkara-perkara yang baik. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad diam, baru oleh Allah diperintah. Qul. Qul itu artinya apa? Katakan. Berarti ada perintah dari siapa? Allah. Kalau Allah merintah katakan, itu menunjukkan secara akal rasional manusia, berarti sebelumnya Nabi Muhammad diem. Nggih napa nggih? Nah, ini Nabi loh, Bu. Gak wani, Bu. Kemudian, dalam surah Al-Kahfi ayat 83. Surah Al-Kahfi ayat berapa? 83. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Mereka bertanya kepada Abu Muhammad tentang siapa? Dzulqarnain. Nabi Muhammad mengatakan, Qul sa. Sa itu artinya apa? Nanti, akan. Nanti saya akan ceritakan kepadamu tentangnya. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Muhammad ngomong nanti? Karena Nabi Muhammad belum mendapatkan jawaban dari Allah. Dan sekarang apa sih susahnya kita ini ditanya, Ustadz, apa hukumnya akikoh setelah hari yang ke-21? Apa susahnya? Besok ya, saya tak ngecek dulu. Saya tak baca-baca dulu. Saya tak pelajari dulu. Kan ya tidak apa-apa jadi kan? Gengsi. Ustadz selawas kok. Gak ngerti. Tidak ada. Gengsi itu malah mencelakakan kalau dalam dunia ilmu. Kemudian, dalam surah Al-A'raf 186. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Al-A'raf. Al-A'raf 186. Al-A'raf 186. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah. Katakanlah, berarti ini yang nyuruh siapa? Kenapa? Bukan itu? Ini Al-A'raf 186 di sini. Bentar. Sebentar, sabar. Sabar, ibu-ibu. 187? Oh, Anda benerin yang punya buku, berarti di bukunya salah itu. 187. Iya, tentang kiamat. 187. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapan terjadinya? Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Berarti Nabi Muhammad tahu apa enggak? Ketika Nabi Muhammad tidak tahu, jawab apa enggak? Tidak jawab. Kemudian sekarang contoh Abu Bakar berkata, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan aku pijak sekiranya aku berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu. Jadi Abu Bakar tidak berani. Kata Abu Bakar, kalau sampai saya ngomong tentang ilmu Al-Quran tanpa pengetahuan, maka saya khawatir langit itu akan runtuh dan bumi akan menelan saya karena Allah murka. Jadi Abu Bakar tidak berani. Padahal sekelas siapa? Abu Bakar. Umar bin Al-Khattab, ketika terjadi suatu peristiwa, apa yang Umar lakukan? Mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah. Padahal Umar, sahabat paling mulia nomor 2 setelah Abu Bakar. Maka Ibnu Sirin berkata, tidak ada orang yang lebih takut terhadap suatu perkara yang ia tidak tahu, kecuali Abu Bakar. Tidak ada seseorang pun yang lebih takut setelah Abu Bakar, kecuali Umar. Jadi orang yang paling takut ngomong tentang yang dia tidak tahu, itu nomor 1 siapa? Di kalangan sahabat.
Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Kalau Abu Bakar ngomong begini, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang aku pijak kalau saya berani ngomong sesuatu yang saya tidak punya ilmunya. Kalau Umar, kalau ada masalah yang perlu diselesaikan, apa yang Umar lakukan? Mengumpulkan para sahabat, diajak diskusi. Khawatir kalau nanti ngambil pendapat sendiri, lah kok pendapatnya salah. Karena ini berkaitan tentang apa? Syariat. Tidak sembarangan. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai manusia, siapa yang ngomong? Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, barang siapa ditanya tentang ilmu yang ia mengetahuinya. Jadi ditanya tentang sesuatu yang memang dia ngerti. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jawablah. Karena jawab itu kebaikan. Supaya orang tersebut hilang kebodohannya. Tapi, barang siapa ditanya tentang sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya, ditakoni tentang sesuatu yang dia tidak ngerti. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Falyaqul Allahu a'lam. Ucapkan apa? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Sesungguhnya termasuk dari ilmu adalah seseorang ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, dia mengucapkan Allahu a'lam. Itu ilmu. Al-Imam Asy-Sya'bi ditanya tentang suatu masalah, ia menjawab, saya tidak tahu. Maka sahabatnya berkata, Sya'bi. Memang sengaja ngageti kok. Jadi ditanya sama seseorang, Imam Sya'bi bilang apa? Aku gak eruh. Lah kok temennya tidak terima? Ojo sini-sini lah. Wong imam besar, terkenal, ilmunya banyak. Maksud ditanya jawab, tidak tahu. Ya. Maka Imam Sya'bi berkata, tetapi para malaikat itu loh tidak malu. Ketika ngomong, La ilma lana illa ma'allamtana. Ketika Allah tanya, jadi ceritanya gini Bu, Allah nyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Maaf, bukan itu. Allah akan menciptakan Nabi Adam. Kemudian malaikat ngomong, ya Allah kenapa menciptakan manusia yang senengane ngerusak dan menumpahkan darah? Allah bilang, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Akhirnya Allah ciptakan Nabi Adam. Setelah itu Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Adam ini memang pantas diciptakan. Allah ajarin ini, itu, ditutui kabeh. Setelah Nabi Adam diberitahu, malaikat dites. Malaikat, eruga iki opo? Mboten semerep Gusti. Allah tanya sama Nabi Adam, Adam ini apa? Ini namanya titik-titik, ya Allah. Betul. Semuanya disebut. Baru malaikat ngomong apa? La ilma lana illa ma'allamtana. Memang ya Allah, kami ini tidak ngerti apa-apa kecuali apa yang Anda beritahukan kepada kami. Loh, kata Imam Sya'bi, lo malaikat gak izin kok ngomong tidak tahu? Padahal malaikat itu luar biasa. Masa saya harus malu ketika mengatakan saya tidak tahu? Sebenarnya contoh tentang ini banyak sekali. Sekarang contoh fatwa tanpa ilmu. Contoh. Ini selesai insya Allah. Contoh fatwa tanpa ilmu. Sebenarnya banyak kan, cuma ini sebagian saja. Salah satunya, bahwa ada orang sakit ketika bajunya terkena najis dan tidak memungkinkan baginya untuk membersihkan baju dari najisnya. Sakit, pakai baju, ternyata bajunya kena najis dan tidak memungkinkan untuk ganti baju. Ada yang berfatwa kepada orang sakit tersebut tidak boleh sholat sampai bajunya suci. Ngawur apa enggak ini? Ngawur. Ini bahaya seperti ini. Akhirnya apa? Orang itu tidak sholat selama beberapa hari karena bajunya senantiasa terkena najis. Padahal Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah ketaatan semampu kalian. Maksudnya apa? Kalau memang tidak ada kemampuan untuk ganti baju, memang terpaksa ada najisnya, ya wis sholato opo anane. Nah, contoh yang kedua. Orang yang kelaparan, kemudian tidak mungkin tidak makan. Kalau tidak makan bakal mati. Ternyata di depannya apa? Ada daging kucing. Saya kalau kucing itu bukan jijik, bukan teko. Saya tidak bayangin itu, Bu, ono wong mentolong beleh kucing itu loh. Anda tahu?
Di Malang banyak. Sebelah sana, kono. Sebelah situ ya ada situ. Bukan suudzon, guyon ini, guyon. Jangan dikira serius ya. Sudah. Di depannya ada daging kucing. Mas, gelem ah, tapi daging kucing. Terus tanya sama temennya, ya apa iki lek gak mangan mati. Tapi enaknya daging kucing. Haram. Timbang mati. Itulah. Nah, di zaman Nabi, Bu, ada contohnya. Berfatwa tanpa ilmu. Nabi Muhammad ngamuk sengamuk-ngamuknya. Apa ngamuk sengamuk-ngamuknya itu? Marah semarah marahnya. Marah banget. Kalau kata orang Malang, ngamuk. Nah, Malang itu kan tidak ada, jauh sekali kan tidak ada ya. Jauh. Ah, apa lagi? Mbak kok gak diangkat? Abot Mbak. Apa abot? Abot. Jadi tambahan kata di awal itu menunjukkan hiperbola itu. Sudah, saya lanjutkan. Ada seorang laki-laki di zaman sahabat Nabi, Safar. Ketika Safar, jatuh kepalanya kepentok batu sampai pecah. Akhirnya keluar darahnya dan sebagian dari tengkorak kepalanya itu pecah. Sudah, ketika bangun subuh, Allah takdirkan ternyata dia junub, mimpi basah. Tanya sama teman-temannya, ya apa iki, mosok adus? Wong sirahku koyok ngene. Teman-temannya bilang apa? Harus mandi. Kalau kamu tidak mandi, sholatmu tidak sah. Akhirnya apa? Mandilah laki-laki itu. Karena tengkoraknya retak, itu air masuk ke dalam kepalanya. Dan itu maksudnya krenyes-krenyes kroso, Bu. Itu kan tengkoraknya kan pecah gitu ya. Terus kelebon banyu, mbak anak perih-perih titi, roto-roto. Ya apa? Terus ya apa? Anda bayangin otak itu dengan struktur otaknya kayak usus, kelebon banyu kecampuran. Terus Anda langsung itu masuk air itu di sela-selanya situ tambah perih-perih apa itu. Panjenengan ngeri-ngeri malah tak godol loh, Bu. Sudah. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya sahabat tersebut meninggal dunia. Setelah pulang ke Madinah, dilaporkan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, asaba ahaduna al-hajar ala ra'si fankasar thumma ahlam fa'amara ba'duna ayyaghtasila. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami itu jatuh kena batu, kepalanya pecah, kemudian dia mimpi basah, disuruh mandi. Rasulullah bilang apa? Ama sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa dia tidak mau tanya kalau dia tidak ngerti? Rasulullah bilang apa? Qataluhu qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya, semoga kalian dibunuh oleh Allah. Ini fatwanya karena apa? Berfatwa tanpa ilmu. Bahaya, Bu. Bahaya sekali. Termasuk orang yang puasa karena ngeman posone dalam keadaan loro. Itu tidak ngerti ilmu, yang memaksakan diri, akhirnya sakitnya tambah parah. Maka itulah, Bu, jangan sampai berfatwa tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada bab sombong. Angkat tangan yang sombong. Hah? Kalau tidak angkat tangan malah konangan sombong loh. Berarti Anda sok-sok Anda sombong ini. Nah, insya Allah apa yang dilarang untuk para penuntut ilmu memiliki sifat angkuh, jumawa, sok, sombong, koyok, yo. Sách kahati sasi yata ai pi 자기야 하나를 냅 Naam, cocok Buzar. Barakallahu fik. Jadi begini teman-teman, ini ibu-ibu ya. Begini ibu-ibu. Memang kadang-kadang kita itu yang ngajangi jembar. Ngerti tidak ngajangi jembar? Ada seseorang yang memang bukan kapasitasnya. Lah kok malah dikasih waktu, dikasih tempat. Itu maka dia turut andil dalam penyebaran kebodohan. Nah, kecuali contoh, artis-artis itu diundang hanya untuk apa? Menceritakan dulu saya seperti apa, perjalanan hijrah seperti apa, supaya menjadi motivasi, dorongan buat yang lain. Nah, kemudian didampingi seorang ustadz, sehingga ustadz itu bisa menyampaikan secara ilmu begini, secara penjelasan agama begini. Tapi kalau sampai ceramah tentang kiat poligami,
Lulu. Nah, maka tentu sebagai panitia majelis taklim, penggerak dakwah, ya harus memilah dan memilih. Jangan sampai kita ini punya andil untuk apa? Memberi tempat kepada orang-orang yang memang tidak tepat. Nanti apa? Khawatirnya kalau ilmu yang sabar, salah satu yang tanggung jawab siapa? Ya yang ngundang, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.